صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, marra ala rajulin minal ansari, beliau lewat di hadapan seorang laki-laki dari kalangan Ansar, wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i, yang mana lelaki tersebut sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu, seolah-olah sedang ngomelin gitu. Kenapa sih kok kamu pemalu banget? Bukan malu-maluin, tapi pemalu. Jadi saudaranya itu pemalu. Nah, si laki-laki ini komplain, maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu. Rasulullah kemudian berkata kepada lelaki tersebut, da'hu, biarkan dia. Biarin dia tetap memiliki rasa malunya. Yang penting jangan malu-maluin. Fa innal haya'a minal imani, karena sesungguhnya rasa malu itu merupakan bagian daripada iman. Muttafaq alaih, sepakat atas kesahihan hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor 24 dan juga dalam Sahih Muslim nomor 36. Jadi sifat malu itu sesungguhnya bagus jika ada pada diri seseorang. Ya, asal jangan malu-maluin. Beda antara malu-maluin dengan sifat pemalu. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khairin, muttafaq alaih. Rasa malu itu datang tiada lain kecuali dengan kebaikan. Ketika kita memiliki rasa malu, maka akan ada kebaikan yang menyertai rasa malu tersebut. Pasti di balik rasa malu itu pasti ada tersimpan kebaikan, ada hikmah. Muttafaq alaih, sepakat hadis ini sahih menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin al haya'u khairun kulluhu. Sedangkan menurut riwayat Imam Muslim, al haya'u, sifat malu itu khairun kulluhu. Khairun itu bagus, kulluhu ya seluruhnya sifat malu itu bagus. Pasti memiliki nilai positif. Au qala al haya'u kulluhu khairun, atau diucapkan dengan al haya'u kulluhu khairun, sifat malu itu semuanya memiliki kebaikan. Jadi sifat malu itu akan selalu mendatangkan sisi baik, pasti. Karena banyak orang justru yang kehilangan rasa malunya malah mendatangkan keburukan. Tidak malu dengan maksiat, sehingga ia mengumbar maksiatnya kepada orang lain, malah justru yang ada hal tersebut di tengah masyarakat atau menurut orang-orang yang mendengar ceritanya atau melihat langsung atas kemaksiatannya dianggap itu biasa saja. Jadi maraknya kemaksiatan dianggap lumrah dikarenakan banyak orang-orang yang mempertontonkan kemaksiatannya. Juga banyaknya kemaksiatan dianggap lumrah
Karena pelaku-pelaku kemaksiatan seringkali mengumbar, menceritakan kemaksiatannya seolah-olah tidak bersalah. Atau seolah-olah ada orang yang pernah melakukan kemaksiatan kemudian ia curhat kepada orang lain. Iya, saya dulu pernah bermaksiat, berbuat gini-gini. Waktu itu demikian loh, begitu. Maka akhirnya orang lain pun tidak merasa malu dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, atau mereka tidak merasa terbebani jika mereka hendak melakukan kemaksiatan. Karena orang-orang yang sudah melakukan kemaksiatan itu mereka mengumbarnya di hadapan orang, dan itu haram. Kita dilarang membuka aib sendiri walaupun bukan aib orang lain. Kita dilarang, inilah Islam. Kesempurnaan Islam luar biasa. Haram hukumnya kita mengumbar aib sendiri dengan tujuan seolah-olah supaya dianggap tawadhu. Mengumbar aib yang sudah Allah tutupi, haram hukumnya. Ketika Allah sudah menutupi aib kita, maka janganlah kita berani-berani mengumbarnya di hadapan orang lain. Supaya apa? Supaya Allah berkehendak untuk menghapus catatan dosa kita ketika kita mau bertobat, dan tidak ada saksi atas dosa-dosa kita. Tapi jika kita mengumbar kemaksiatan yang telah kita lakukan ketika kita taubat, mungkin saja akan ada dosa yang mungkin sulit untuk bisa terhapuskan jejaknya. Kalau bahasa sekarang, jejak digital itu memang sungguh luar biasa. Maka tutupilah aib yang telah Allah tutupi, sehingga nanti di akhirat akan ada orang-orang yang ditutupi aibnya. Ada satiratun, ada penutup dari aib-aibnya tersebut. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau senang, apakah engkau ridha ketika aku menutupi aib-aibmu? Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka sendiri diciptakan menjadi makhluk yang lemah. Al-insan mahallul khata wan nisyan. Tapi mereka tidak mengumbar aibnya di hadapan manusia. Ketika Allah sudah menutupi aib kita, maka janganlah kita berani-berani untuk mengumbar aib kita sendiri. Walaupun aib kita, bukan orang lain. Terlebih aib orang lain. Karena ketika kita mau menutupi aib orang lain, man sataro musliman, siapa orang yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu lahu, maka Allah pun akan menutupi aib-aibnya. Jangan ini mah kebalik. Saat ini mohon maaf, banyak orang yang gembar-gembor di media sosial, bikin status atau bicara seenaknya, ya, ngomongnya selalu seolah-olah mengharapkan bantuan langsung dari pemerintah. Tapi di sisi lain selalu menjelek-jelekan orang yang diharapkan memberikan bantuan. Ya kan, sekarang ada bantuan langsung dari pemerintah kepada orang yang benar-benar membutuhkan, bukan orang yang benar-benar menginginkan. Ada orang yang menginginkan bantuan dari pemerintah, ada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah. Bedakan. Orang ingin belum tentu dia butuh sebetulnya, belum tentu orang yang tepat untuk mendapatkan itu. Maka tugas pemerintah diantaranya adalah memberikan bantuan itu kepada orang-orang yang benar-benar tepat membutuhkannya, bukan hanya orang yang menginginkannya. Jadi banyak orang sekarang ngoceh karena nggak kebagian, karena apa? Bukan orang yang tepat untuk mendapatkannya, tapi dia sangat menginginkannya. Jadi di satu sisi banyak orang sekarang ngoceh mengharapkan bantuan dari pemerintah, tapi di sisi lain ngoceh seolah-olah bertakwa beriman ketika menyepelekan wabah penyakit. Banyak orang zaman sekarang seperti itu. Tapi ketika di sekelilingnya ada orang yang terpapar positif terkena wabah tersebut, langsung hilang separuh imannya. Iman. Juga
perlu kita pahami, ada orang yang beribadah dengan ilmu, tapi tak sedikit orang beribadah dengan nafsu atau karena nafsu. Ada orang yang beribadah dengan ilmu, tapi tak sedikit orang yang beribadah karena nafsu. Maka tentu berbeda kualitasnya. Sehingga pernah diikayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya tentang Badlul Ma'un, menjelaskan perihal ta'un. Jadi dulu pernah kejadian ketika musim-musim ta'un tiba di suatu negeri Islam. Lantas itu belum banyak, kata Imam Ibnu Hajar, di tempatku, di negeriku, saat itu belum banyak yang terpapar, yang meninggal, di bawah 40 orang. Tapi tiba-tiba orang-orang berkumpul di lapangan. Sebelumnya mereka puasa 3 hari, seperti mau melaksanakan istisqa, kan dianjurkan puasa dulu 3 hari. Kemudian berkumpul setelah puasa 3 hari, berkumpul di lapangan untuk berdoa bersama. Berdoa bersama itu sunnah, berzikir bersama itu sunnah, melakukan zikir dan doa bersama seperti istisqa, tapi bukan istisqa, meminta dihindarkan dari wabah. Bubar dari acara tersebut, kata Imam Ibnu Hajar, malah justru banyak orang yang bergelimpangan mati terpapar oleh wabah penyakit tersebut. Ngumpul lagi mereka menangis di situ untuk berdoa, berzikir. Pulang dari situ 1000 orang meninggal, kata Imam Ibnu Hajar ini. Bahkan beliau berkata, ketika beliau meriwayatkan hadis-hadis tentang zikir berjamaah, doa berjamaah itu sunnah, tapi perbuatan yang tadi di saat-saat yang tidak tepat, beliau mengatakan itu bid'ah, karena tidak mengambil konsep darul mafasid muqaddamun min jalbil masolih, menghindarkan mafsadat yang besar dibandingkan mengambil maslahat yang lebih kecil dibandingkan mafsadatnya. Kemudian tidak mengedepankan tentang menjaga jiwa. Ibadahnya, ritualnya bagus, zikir bersama sunnah, kemudian doa bersama sunnah. Sebelumnya bahkan puasa dulu 3 hari mereka supaya membersihkan jiwa, tazkiyatun nafsi. Tapi di saat yang tidak tepat, maka mereka bisa disebut sebagai orang yang beribadah dengan nafsu. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Keimanan itu atau iman itu mempunyai 70 cabang atau mempunyai 60 cabang lebih. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi. Sedangkan salah satu bentuk dari aplikasi keimanan yang paling rendah itu adalah menghilangkan gangguan dari jalanan umum. Contoh, ada kayu
tergeletak di jalanan sehingga dikhawatirkan akan membuat bahaya kepada pengendara motor, maka digeserkan kayu tersebut, disingkirkan dari jalanan umum. Atau selain kayu ada paku. Wal haya'u syu'batun minal imani. Dan adapun lan utawi sifat malu iku syu'batun minal imani, salah suwijine bagian atau pange saking iman, cabang dari iman. Rasa malu itu merupakan cabang daripada iman. Muttafaq alaih, sepakat hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa di rumah, sahabat-sahabatku, pamirsa, ketika diucapkan asma Rasul, maka biasakan kita menyambutnya dengan sholawat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Biasakan lengkap. Ini kalau saya ngajarin seperti itu. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Adalah kebiasaan beliau atau kepribadian beliau, asyadda hayaan minal adra'i fi khidriha. Baginda Rasul itu diungkapkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasannya adalah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bicara sahabat nih, mengisahkan, menggambarkan bagaimana kepribadian Rasulullah, akhlak Rasulullah. Asyadda hayaan minal adra'i fi khidriha. Sangat besar rasa malunya, sifat pemalunya Rasulullah luar biasa, bahkan dibandingkan dengan perawan dalam pingitan sekalipun. Perawan yang tidak terbiasa keluar rumah itu pemalu. Artinya perawan yang di rumah, selalu di rumah, tidak terbiasa menonjolkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Seorang perawan yang memiliki sifat malu untuk keluar rumah, selalu ada di rumahnya. Ternyata Rasul lebih memiliki sifat malu dibandingkan perawan tersebut. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhi. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak disenanginya, maka kami dapat mengerti, dapat mengetahui keadaan perasaan Rasulullah dari raut wajahnya beliau. Jadi bagaimana Rasulullah bisa terlihat keadaan jiwanya dari raut wajah. Ya napa pernah berpikir napa nubuah, berpikir nubuah tadi misalnya kowe sering ngekeki kiai apa ngaturi habib utawa ngaturi wong yatim. Suatu saat cah yatim iki sugih. Rungokno nggih, cah yatim iki sugih. Terus cah yatim iki sugih lali kowe ngekeki wong liya. Kowe kudu bangga. Piye-piye kowe posisi ngekeki heroik. Kowe arep-arep berarti dadi pengemis. Kowe ikhlas bar mantan heroik saiki dadi pengemis. Mau perkara sing tau mbok rumat dadi wong kan lucu. Zaman saiki yatim melarat kowe ngakak-ngekeki dhuwit bareng cah iku dadi wong sugih kowe njaluk. Kok ora isin bar heroik kok medun pangkat dadi pengemis. Tapi isin nemu krana Allah Subhanahu wa taala. Iku carane berpikir nubuah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kan berarti akhirnya kowe udah tundat. Cilike tak rumat bareng dadi wong lali wong ngekeki wong liya. Iku jenenge kan undat. Mestine ki tetap biasa saja. Nah soal kok Allah negdir cah yatim itu digerakno atine luwih eling kowe, lha iku jenenge rezeki min haitsu la yahtasib. Kowe putus asa gak arepan blas
putus asa sama sekali gak tomak blas terus cah yatim iku tahu diri ngekeki duwe ya tampa tapi iku min khaisu layah tasih mergo gak terlintas blas kaya aku ini misalnya mulang ruhin kan aku ikhlas suatu saat mati ruhin sugih terus golek aku Gus tak kei dhuwit 10 juta kok aneh kan aku meno kaget meno kan yakin malah mati meno kok aneh kan tapi kan min khaisu layah tasih karena aku wis putus asa dikeki wis putus asa lha iku nubuwah ini jenenge napa. Nah orang Ansor itu dilatih seperti itu sampai ketika kepemimpinan ba'da wafati Rasulillah wong Ansor pun gak untuk jabatan sing untuk jabatan wong Muhajirin Abu Bakar ketua Umar wakil wong Ansor gak untuk blas ketika ada yang usul ayo kita minta jabatan jari mereka sing tua-tua ojo kowe ngamalem ku lillahi ta'ala kene biasa dipimpin Nabi saiki ben dipimpin Muhajirin wis lah sing kulino tawadhu biasa dipimpin tetep ae dipimpin kowe iso kaya wong Ansor gak iso mulane ora ana wong alim kecuali ana darahe wong Ansor Zakaria Al-Ansori ku wong Mesir dia menamakan diri Zakaria Al-Ansori Imam Qurtubi yo Al-Ansori mergo ketika orang Ansor tersingkir dari sekian jabatan Nabi zaman sugeng ngendikan Allahumma arhamil Ansor wa abna al-Ansor wa abna abnail Ansor mergo Nabi tahu nanti orang Ansor itu tidak cakap mimpin yang cakap itu orang Quraisy padahal Nabi utang jasa sampai wong napa Ansor. Mulane delalah wong top iku mesti ana daerah Ansor go ikhlasi mbah-mbah. Termasuk Abu Ayyub Al-Ansori sok ben turunan Salahuddin napa Al-Ayyubi wong daerah Ansor sedanten. Sakniki mboten Kang tambah berjasa, tambah ngrasa berhak mendapat imbalan. Berarti Anda berotak kapitalistik. Ngajine wae ngaji ikhlas, kelakuane gak ikhlas belas. Harus dilatih, dipaksa. Kalau biasa ngomong be anak kula masih cilik Hasan sering kula kandani. Nanti kalau kamu jadi orang ya biasa sama murid-muridnya bapak yang baca temannya bapak, jangan merasa berhak ya pak. Saya dulu ya dilatih bapak saya seperti itu, sama murid-muridnya bapak saya hormat, tidak merasa nuntut bapak. Karena bapak saya ngajar itu ikhlas, saya ikhlas. Nah soal ada yang tahu diri ngamal itu urusan mereka, tapi itu kita sudah putus asa. Sehingga kalau mendapat itu kategorinya rizki min khaisu layah tasih. Tapi nak ketomak kan jangan pengemis ya. Lah iku nak kowe wis iso ngono berarti kamu menyingkirkan pikiran kamu demi pikiran nubuwah. Lah iku wis nglakoni an-nabiyyu aula bil mukminina napa min anfusihim. Jadi mendahulukan apa yang diajarkan Nabi ketimbang yang diajarkan dirinya sendiri. Dan itu harus kita latih. Mulane fikih Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika digugat tadi, mani kalaupun suci itu lewat jalurnya uyah itu najis. Berarti mani mutanat. Kata Imam Syafi'i ndak. Senajan to cara kias ngono lah wong Nabi ngendikan suci kita sami'na wa ta'na. Itu berarti tanah tadi laisa li ahadin ba'da Rasulillahi qaulun kalau Nabi ngendikan siapapun ndak boleh berpendapat yang beda. Meskipun dawuh Nabi nyulayani kias jali. Kias jali kias sing jelas. Yang karuan wong jalure uyah najis kok diliwati gak najis kan yo aneh cara kias kan. Yo aneh kan mestine melok najis. Tapi Nabi sing ngendikan wis pokoke sami'na atau meskipun nyulayani kias jali. Ya wis. Malah enak ra najis. Nah, mengko nak mani najis kowe yo najis. Lah, soal kowe mati didusi iku najise cara madzhab Malik mergo mati kaya sapi iku suci nak mati najis wis. Lah sebabe berlogikane setiap mati iku najis. Tapi ketika wong syahid Nabi ngukumi gak usah didusi ya sami'na wa ta'na. Ora usah brengkel. Dadi paham ya? Lu paham tenan to ora? Pokoke muni paham ben gurune seneng paham. Kowe muni ora paham mergo jujur nyusahno guru. Muni paham bodoni. Ya sampe paham. Maksudnya paham nek iku penting misal balik ora kudu. Dadi ora kudu paham detail, paham nek niku penting. Ora roh detail-detail lah. Pokoke tau krungu napa? Tau krungu. Ja'ala gawe sapa Allah taala ku ing setan. Ja'ala gawe sapa Allah taala ku ing setan nakamaring sira. Setan digawe aduan ing musuh. Liu hawisaka supaya meksa sapa Allah, marakno sapa Allah, maksudnya mengarahkan sapa Allah. Ka ing sira bihi kelawan setan.
Allah ngarahno meksa ilaihi maring Allah. Kowe iku diparingi di musuh setan. Gara-gara di musuh setan kowe kepeksa golek tempat lari. Nah, tempat lari ku ora ono liya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di Allah gawe setan ku hikmah gede ben kene di musuh, nah di musuh tunjuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini dadekno dorong kita eling Allah. Wa harrakalan gerakno sapa wa taala ka alika ing atase sira nafsa ing nafsu. Wong duwe syahwat duwe nafsu. Wal yadu mas langgeng apa ibaluka apa madhep sira. Madhep alaihi ing atase apa. Allah maringi kowe di nafsu iku apik, ben kowe tetep madhep ning Allah. Terus ini masyhur ya. Suatu saat Sayyidina Umar ditanya, apa Anda terlintas ingin zina? Iya ya. Apa Anda ingin itu dihilangkan dari Anda? Tidak. Kenapa ya? Ya malah bagus. Jadi misalnya orang wedok ayu gelem mbok zina, kowe kepengin iku apik. Baru kae kepengin berarti jadi nafsu. Terus ketika jadi nafsu ora sida untuk napa? Ganjaran. Kau mau wong ra di sahabat be wong wedok, iku ninggal zina be wong wedok ora ditung ganjaran, mergo ora perjuangan. Mboten napa? Perjuangan. Kok dawuh Sidina Umar ora mungkin wong ra ditung ganjaran mergo ninggal zina be watu, mbek kayu. Mergo ora ono syahwat iblis. Justru baru kaya ono syahwat iku kowe nak berhasil ninggalno diganjar. Lah iso ninggalno iku kabeh nganggo pertolongane Allah Subhanahu wa taala. Di baru kaya kowe wedi zina, wedi maling, wedi sesat, bedina donga ya Allah kendalikan diriku. Wong kula mau nganti sakniki anggere tahajud seringe donga nggih Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji minal fawahish. Gusti kula tulung ati kula dengan bersih lan di masa mendatang kula jaga saking zina. Aja bae orang di masa lalu rajino terus begitu pede di masa depan tidak nopo zina. Baru kayak kita di nafsu, di kekhawatiran setiap saat bisa terjatuh ning dosa zina, dosa nyolong, dosa macam-macam. Akhirnya karena kita melihat potensi kita itu sesat, potensi kita zina, potensi kita maling, potensi kita ngakali wong. Setiap saat sungkem ning pangeran supaya terlindungi. Itu jenenge apa? Allah gawe nafsu ben kowe tetep madhep ning gone Allah. Repote iku nek apa gawe nafsu terus ke malah berkawan ben apa? Nafsu iku markai, iku gak sesuai rencana Tuhan berarti gak sesuai apa? Allah gawe musuh ben kowe di musuh, nek di musuh terus kepengin golek bolo, golek perlindungan. Jadi Allah gawe setan berkah ben kowe duwe musuh, nek di musuh terus golek perlindungan, lan iku gak ono liya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Repote wong ora anggap setan musuh tapi nopo kawan iki repot wis gak sesuai rencana kabeh namun ngoten-ngoten iku pun ruwet kabeh. Diko kalian malih ya guys. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi baru kaya kula jenengan duwe nafsu niku banyak ganjaran sing krana kita di nafsu. Nabi langsung ndonga anta ya Allah muzakkiha Allahumma zakkiha anta muzakkiha la yuzakkiha illa anta. Ya Allah jenengan sarasan sing saged membersihkan nafsu kula. Kula suwun ati kula jenengan bersihno, nafsu kula jenengan bersihno, la yuzakkiha illa anta. Jadi wa nafsi wa ma sawwa. Nggih. Terus qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nabi langsung ndonga napa? Allahumma zakkiha la yuzakkiha illa anta. Jadi wonten tiyang dadi wali kuwi baru kaya nafsu, kata-kata ya baru kaya nafsu. Masyhur tengene hadis sahih. Wonten tiyang terjebak teng guwa. Tertutup waktu. Terus 3 orang itu bersepakat, ayo berdoa dengan amal terbaik yang Anda ingat. Lha iku sing sitok eling di wong tuwa loro di rumah nganti dene pas njupuk susu, pas wong tuane lesu turu di baro, anak-anake nangis ora dikei susu karena ndak ingin susunya diminum anaknya mengalahkan orang tua. Orang tuane tangi diombe. Fanfarojat. Batu itu sebagian langset. Terus yang kedua donga, saya ini punya karyawan duwe gaji pedet cara Indonesia niku pedet. Bariku karyawan kula niku lunga ilang ora asal usule ngantos 10 tahun nopo pinten. Bareng 10 tahun teko pedet iku wis di anak di putu. Jumlahe pun puluhan, pun kuatah. Bareng karyawan kula teko, "Akini hak, aku kei hakku." Pikirane karyawan iki pedet, jebule pedet sak anake sak putune dikekno
kabeh. Kamu jangan menghina saya dari karyawan. Enggak, ini milik kamu dan ini anak putune spek kabeh jeneng WM dan ini lahir saka WM. Dan iku karyawan kula Gusti dibendet kabeh ora muni matur nuwun kula ora dikai ibas. Lha semanten kula ikhlas. Lha iki dadi amal saleh. Lah sing ketiga iki ya tiru tapi bagus itu. Sing ketiga yo elek tenan. Kula niku duwe tangga. Wayune ra karwan suweneng. Tak rayu puluhan tahun ora gelem. Tak rayu tahunan mboten purun. Bareng wae padhet kowe. Tak rayu mek dhuwit 4 dinar, cara saiki mes 10 juta purun. Pas gede kula zina, kula tumpaki, ndekne ngelingno aja geman buka tutup tanpa hak. Kula langsung mlayu gak sida, dhuwit tetep tak kene. Jadi baru kayak gak sida zina, padahal posisi mun ngoten diangkat dadi wali. Jadi ada wong diangkat wali nu baru kayak ra sida nglakoni napa nafsu. Jadi wong diparingi nafsu iku ben wedi mergo delok potensi masa depan terus iltijak sungkem ning pengira. Paham gitu, terus kula nganti sakniki cek sering ndonga ya Allah, lindungi kula saking zina, saking macam-macam. Perkara ini gini kok. Setiap saat kue di nafsu itu mesti kue khawatir, jangan-jangan terjebak, jangan-jangan kalah. Karena semua itu orang liya kecuali ke balik ning kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Rasulullah ngajari wong ngabar wudu cek kantongan apa Allah matahhir qalbi wa hasin farji minal fawahish. Kalau kajian Nabi ini ya cek bergerak gitu karena semakin tahu potensinya nafsu semakin kita sadar tidak mungkin terhindar kecuali kelawan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dipandang secara optimis wa aqbala alaikan nafs wa harraka alaikan nafsa Allah nggerakno nafsumu dan liyadu mas wa dadi langgeng apa ikbalu ka apa madhep sira we madhep alaihi ing atase Allah Subhanahu wa ta'ala sing madhep iku mau terus golek sungkeman ben selamat.